Segala macam respon positif udah diterima untuk film Godzilla Minus One. Apalagi film tersebut telah memenangkan penghargaan Oscar kategori Best Visual Effect. Namun dengan ending yang misterius di dalam filmnya baru-baru ini telah menimbulkan spekulasi tentang adanya suatu landasan untuk membuat dasar terbentuknya salah satu penjahat paling kuat yang pernah tampil sebagai lawan Godzilla untuk muncul dalam sequelnya di masa depan. Toho memang belum mengkonfirmasi apakah Godzilla Minus One yang kedua bakal segera digarap. Tapi meskipun begitu, dengan adanya tambahan penting mengenai salah satu karakter monster yang bisa aja suatu saat nanti dihadirkan, tampaknya bayangan untuk sequel selanjutnya bisa menjadi kenyataan. Nggak bisa dipungkiri lagi bahwa Godzilla versi Minus One buatan Toho memang menonjolkan sisi mutasi dan juga regenerasi. Maka dengan begitu, pertanyaannya adalah mau dibawa ke arah mana jika sequelnya nanti beneran muncul. Belum lagi adanya problem lain dengan manusia yang secara teoritis mungkin bakalan terjadi. Tetapi seperti yang pernah dikatakan oleh sutradara Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, Toho kini telah merilis 2 film yang mengikuti formula tersebut secara berturut-turut, di mana sekarang mungkin perlu mempertimbangkan untuk menampilkan monster yang kedua. Di dalam film Godzilla Minus One, memang tidak ditemukan hal-hal yang bisa membawa petunjuk tentang hadirnya sosok monster yang akan diperkenalkan. Namun, ada satu detail kecil yang mana itu bisa menjadi sebuah alat yang diperlukan untuk memperkenalkan penjahat tertentu atau yang mungkin masih tersembunyi di dalam filmnya itu. Di akhir film Godzilla Minus One, pemeran utamanya yang bernama Koichi menemukan penemuan mengejutkan tentang Noriko yang ternyata dia masih hidup setelah sebelumnya terjebak dalam kehancuran yang disebabkan oleh napas atom Godzilla. Dari adegan pas bertemu dengan Noriko kembali, rupanya Koichi menemukan adanya tanda aneh di leher Noriko. Nah, keputusan pihak studio untuk tidak menampilkan semuanya menunjukkan bahwa film tersebut ternyata masih memiliki kaitan tertentu terhadap sebuah cerita, karena hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam film Godzilla Minus One. Jadi masuk akal kalau tujuan selanjutnya adalah untuk menyiapkan alur cerita untuk Godzilla Minus One part yang kedua, yang pastinya memiliki potensi yang lebih besar, karena situasinya itu bisa aja dipicu oleh kedekatannya dengan napas atom, yang tampaknya itu merupakan tanda bahwa Noriko telah terinfeksi radiasi yang sama dengan yang dialami oleh Godzilla. Uniknya, si aktris yang memerankan karakter Noriko, yaitu Minami Hanabe, pernah menyebutkan di salah satu majalah perihal kelanjutan dari ending tersebut. Meskipun dia mengatakannya dengan nada bercanda, tapi dia memention kalimat dengan mengatakan bahwa dia mungkin akan menjadi sosok yang akan menginjak-injak dan menghancurkan semua orang. Nah, meskipun hal ini tidak boleh dianggap terlalu serius, tapi penggunaan karakter manusia yang kemudian berubah menjadi monster bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana hal tersebut pernah dibuat di dalam film Godzilla vs Biollante. Dari semua kaiju antagonis yang pernah dihadapi oleh Godzilla selama 70 tahun sejarah sinematiknya, hanya ada satu sosok yang lahir dari DNA manusia, yaitu Biollante. Di dalam filmnya, Biollante lahir akibat seorang ilmuwan yang dilanda kesedihan, di mana dia mengambil tindakan putus asa untuk menghidupkan kembali putrinya yang bernama Erika. Nah, si ilmuwan tersebut percaya bahwa sifat regeneratif Godzilla bisa menjadi kunci untuk menghidupkan kembali Erika. Dan setelah menggabungkan beberapa DNA Godzilla yang dikenal sebagai G-Cell dengan DNA putrinya beserta bunga mawar, ilmuwan tersebut kemudian secara tidak sengaja malah menciptakan seekor monster. Biollante mempertahankan aspek ketiga bentuk kehidupan yang terlibat dalam asal-usulnya, di mana semuanya itu membentuk struktur tubuh dan kemampuannya yang mirip dengan tumbuhan dari mawar, dan kekuatan regeneratif serta ukuran yang sangat besar yang berasal dari Godzilla. Serta jangan lupa kesadaran dari Erika yang juga hadir pada Biollante. Meskipun pada kenyataannya kesadaran Erika tidak sepenuhnya mempengaruhi Biollante, namun pada dasarnya Biollante udah mewakili kelahiran kembali manusia dalam bentuk kaiju. Nah, apa yang terjadi di Godzilla Minus One terhadap Noriko tampaknya bisa mengingatkan kita pada transformasi mengerikan yang dialami oleh Erika ketika DNA-nya bersatu dengan Godzilla. Apalagi jika ditambah dengan kekuatan regenerasi Godzilla yang sepertinya mendukung teori Biollante, di mana kekuatan regeneratif G-Cell bisa memperkuat hubungan
antara Biollante dan Noriko. Nah, elemen seperti inilah yang merupakan bagian integral dari asal-usul Biollante, dan kemungkinan elemen tersebut juga telah ditransfer ke dalam tubuh Noriko. Karena kalau kita lihat pas di adegan dia terkena efek semburan napas atom secara langsung, itu harusnya Noriko nggak selamat, alias dia udah mati. Nah, sisi kemustahilan inilah yang pada akhirnya bakal menunjukkan gagasan bahwa DNA Godzilla sudah meregenerasi Noriko, sehingga dia bisa tetap hidup. Mirip-mirip dengan bagaimana Godzilla versus Biollante yang bermain tentang gagasan bahwa roh Erika bersemayam di dalam monster itu. Nah, sequel Godzilla Minus One kemungkinan akan mengikuti jalur yang sama, dengan Biollante yang menjadi milik Noriko. Bagaimanapun juga, konflik dengan Godzilla pastinya bakal terjadi, di mana hal tersebut bisa malah membuat kehancuran yang lebih dahsyat dari film Minus One, karena keduanya bakal menjadi kekuatan destruktif yang beresiko menghancurkan Jepang. Begitu juga dengan seberapa besar kendali yang dimiliki oleh Noriko atas tindakannya yang dapat menentukan apakah Biollante atau Godzilla bakal menjadi ancaman yang lebih besar. Tapi di luar itu, dengan adanya ide pertarungan monster di film keduanya, hal tersebut tentunya juga memiliki resiko yang sangat besar. Karena dengan menghadirkan tema monster lain dan menjadikan Godzilla Minus One yang kedua sebagai film versus, maka itu bisa melemahkan status yang tadinya film Minus One mendapatkan pujian, malah di film yang kedua kemungkinan bisa gagal total. Karena kenapa? Karena elemen dari manusianya yang dikurangin. Ya, elemen peran dari manusianya yang justru bikin ceritanya jadi menarik, di mana Godzilla Minus One berhasil menciptakan beberapa karakter yang benar-benar menarik dengan narasi sekaligus pemerannya yang luar biasa. Namun, jika pihak studio memang tetap ingin menempuh jalan itu, mungkin tidak ada monster yang lebih cocok untuk menjadi lawan Godzilla selanjutnya selain Biollante, yang kemungkinan bisa menyampaikan salah satu kisah manusia yang paling diterima dalam sejarah Godzilla. Asal-usul Biollante akan memberikan film ini cara untuk memasukkan monster itu ke dalam narasi manusianya. Mengingat Noriko adalah pacarnya si Koichi, maka dampak psikologis dari transformasi yang mengerikan pada kedua karakter tentunya akan mengangkat sebuah cerita tragis dari Biollante, sekaligus menghadirkan kembali fitur terbaik dari Godzilla Minus One, yaitu pendekatannya terhadap perjalanan emosional karakternya. So, itulah tadi teori singkat seputar kemungkinan dimasukkannya nama Kaiju Biollante ke dalam sequel Godzilla Minus One. Kalau kalian ada teori menarik lainnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.